Tukang kebun delima yang jujur. Mubarok adalah seorang budak. Ia bekerja sebagai penjaga kebun pada seorang kaya raya yang memiliki kebun delima yang luas. Ia sangat ramah dan pandai bergaul, sehingga disenangi teman-temannya. Suatu hari, pemilik kebun itu memanggilnya, "Mubarok, tolong petik buah delima yang paling manis." Mubarok segera ke kebun. Ia memetik beberapa buah dan membawanya kepada tuannya. Saat tuannya mencicipi delimanya, ternyata delima yang dipetik Mubarok rasanya kecut dan belum matang. Apakah kau tidak bisa membedakan mana yang matang dan yang belum matang? Mana yang manis dan mana yang kecut? Kata pemilik kebun dengan marah. "Maafkan saya, Tuan. Selama di sini, saya belum pernah merasakan buah delima. Bagaimana saya bisa membedakan yang manis dan yang kecut?" jawab Mubarok. "Apa? Kamu sudah sekian tahun di sini menjaga kebun delima yang telah berpuluh kali panen dan kau bilang belum pernah sekalipun merasakan buah delima? Kau berani berkata seperti itu?" Pemilik kebun marah karena merasa dipermainkan. Demi Allah, Tuan, saya tidak pernah mencicipi satu biji buah delima pun dari kebun Tuan. Bukankah Tuan hanya memerintahkan saya menjaga dan tidak memberi izin kepada saya untuk mencicipinya? Jawab Mubarok. Mendengar ucapan itu, pemilik kebun itu kaget. Namun ia tidak langsung percaya begitu saja. Ia lalu pergi bertanya kepada teman-teman Mubarok dan tetangga di sekitarnya. Seorang temannya bersaksi, ia orang jujur, selama ini tidak pernah bohong. Jika ia berkata demikian, maka ia tidak salah, Tuan. Kejadian itu benar-benar menyentuh hati sang pemilik kebun. Diam-diam ia kagum dengan kejujuran pekerjanya itu. Untuk lebih meyakinkan dirinya, ia kembali memanggil Mubarok. "Mubarok, sekali lagi, apakah benar kau tidak makan satu buah pun selama menjaga kebun ini?" "Benar, Tuan." "Berilah aku alasan yang bisa aku terima," pinta si pemilik kebun. "Aku tidak tahu apakah Tuan akan menerima penjelasanku. Tetapi saat pertama menerima pekerjaan menjaga kebun ini, Tuan mengatakan tugasnya hanya menjaga. Tuan tidak mengatakan aku boleh mencicipi delima dari kebun yang kujaga. Selama ini aku menjaga agar perutku tidak dimasuki bakaran haram. Meski itu delima yang jatuh ke tanah, Mubarok." "Ya, Tuan, sebab itu bukan milikku, tidak halal bagiku, kecuali jika pemiliknya mengizinkan, maka aku boleh memakannya." Kedua mata pemilik kebun itu berkaca-kaca. Ia sangat tersentuh dan terharu. "Hai Mubarok, aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Menurutmu, aku mesti mengawinkan dengan siapa?" Mubarok menjawab, "Orang-orang Yahudi menikahkan anaknya karena harta. Orang Nasrani menikahkan karena kecantikan. Dan orang Arab menikahkan karena keturunan. Sedangkan orang Muslim menikahkan anaknya karena iman dan takwanya. Anda tinggal memilih yang mana." Pemilik kebun berkata, "Aku rasa tak ada orang yang lebih bertakwa darimu." Akhirnya, pemilik kebun itu mengawinkan putrinya dengan Mubarok. Putri pemilik kebun itu ternyata gadis cantik, soleha dan cerdas. Ia hafal Al-Quran dan mengerti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari pasangan mulia itu lahir seorang anak lelaki yang diberi nama Abdullah. Abdullah dikenal dengan sebutan
Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, seorang ulama yang sangat terkenal. Selain dikenal sebagai ahli hadis, Abdullah bin Mubarak juga dikenal sebagai orang kaya yang sederhana lagi mendalami ilmunya. Hikmahnya, adik-adik, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang sudah kita berikan. Orang yang mempertahankan kejujuran kita, terlebih lagi Allah akan membalasnya berlipat ganda. Kita juga sebaiknya tidak meremehkan hal-hal sederhana. Buah delima adalah buah yang tidak terlalu mahal. Kita mudah mendapatkannya di pasar-pasar. Tetapi perlakuan Mubarak terhadap delima itulah yang membuatnya mulia dan terhormat.